Sejumlah kecelakaan kapal terjadi di perairan Indonesia. Terbakarnya KMP Putri Yasmin di Selat Lombok menunjukkan masih adanya kelemahan aspek keamanan penyeberangan dan nyawa manusia tentu menjadi taruhannya. Jadi yang kini menjadi masalah apakah peraturan keamanan yang sudah cukup atau penerapannya yang masih belum dilakukan secara disiplin. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dari luar studio, Guru Besar Kemaritiman dari ITS, Raja Oloan Saud Gurning. Selamat sore Prof. Saud. Selamat sore Mas Bram. Selamat Baik, sore terima Profesor. kasih sudah berkenan bergabung. Jadi artinya dalam beberapa hari terakhir kita melihat paling tidak ada dua kemudian kecelakaan kapal motor penumpang begitu. Apa yang bisa kita lihat evaluasi soal keselamatan ya Prof? Jadi menurut saya ini adalah ada persoalan sistemik dan struktural ya. Jadi ada persoalan dasar di mana polanya yang terjadi adalah mirip kebakaran untuk aspek ini kebakaran di atas dek kendaraan, ada masalah manifest yang disampaikan tadi oleh Pak Menteri, hingga kegagalan mitigasi darurat bagaimana penyelesaian kebakaran itu dan itu berulang-ulang. Dan itu akibatnya membuat efisiensi dan juga efektivitas dari evakuasi juga menjadi masalah. Jadi memang ini kasus ini yang terus berulang dan juga sepertinya ada sesuatu pelanggaran jadi normal, pengawasan yang mungkin di atas formalitas, saya kira harus ada banyak perubahan-perubahan mendasar Mas Bram untuk ini. Karena saya kira ini tidak boleh lagi menjadi sesuatu yang dianggap biasa, bukan lagi persoalan administratif, karena memang nyawa yang menjadi taruhannya Mas Bram. Oke, Prof, sebetulnya dari tiga tadi ya, Anda mengatakan mitigasi, manifest, kebakaran dek. Artinya mana yang secara krusial harus kita benahi terlebih dahulu, Prof? Jadi kalau melihat dari aspek yang kita lihat dalam dua kasus ini, yang paling utama adalah penegakan peraturan dan hukum, Mas Pram. Pertama, kelihatannya pengawasan kapal yang dilakukan sebenarnya oleh BPTD ataupun KSOP, ya itu sifatnya relatif lebih pada administrative compliance. Oke. Jadi administrasi aja ya. Kapal yang memuat kendaraan juga saya kira juga harus betul-betul mengecek ya, kurang pengecekan untuk kendaraan yang mungkin punya kemampuan untuk membawa barang berharga, barang-barang berbahaya, ataupun nanti mungkin membawa beberapa pengawasan atas barang-barang yang tidak dapat, mungkin pendingin, pendingin itu membawa semacam genset rakitan ya, dan juga mungkin kendaraan-kendaraan yang juga tidak diikat dengan lasing atau cargo securing manual yang baik. Lalu kapal itu juga sepertinya tidak memiliki sistem proteksi kebakaran yang aktif, seperti kayak smoke detector, thermal kamera, pompa sprinkle. Jadi ini persoalan yang penting, dan sekali lagi menurut saya ini adalah persoalan tentang masalah kompetensi awak kapal juga. Mungkin mereka punya basic safety training ya atau advanced fire fighting, tapi kelihatannya dalam konteks ini, dalam konteks kondisi yang real nyata, kondisi darurat ini kerap agak kagok begitu ya, atau tidak dapat mengendalikan kondisi atau terjebak pada persoalan-persoalan yang semuanya menurut kami itu adalah terjebak pada persoalan pemenuhan administrasi, paper compliance, yang memang akhirnya pada ujungnya kita bisa lihat adanya insiden atau kegagalan kapal dan mengakibatkan kebakaran. Oke, Prof, saya masuk di situ. Anda tadi sudah mengatakan bahwa standar penyelamatan mungkin sudah dilakukan pada ABK begitu ya. Tapi apakah kemudian dalam perspektif keamanan apalagi pelayaran itu juga dibutuhkan pengendalian massa dalam kondisi seperti itu? Bayangan saya yang awam tentu ada kepanikan yang luar biasa dari para penumpang, Prof. Betul. Jadi memang ini juga saya kira ada persoalan menarik, Mas Bram. Kecelakaan itu atau insiden, kalau dalam beberapa teori kita sebut dengan keju Swiss itu ya, Swiss cheese model, semuanya memang tidak bisa hanya dipersoalkan pada satu atau dua entitas. Kita juga melihat bagaimana regulator, operator, pemilik kapal, dan juga awak kapal, ya, serta juga masyarakat mungkin yang membawa sebenarnya kargo-kargo yang tidak berkenan yang itu dilarang tetap dipakai, dan juga tadi sebenarnya crowd management drill itu harus dilakukan juga, Mas Bram, selama perjalanan ini ferry jarak panjang ya, cukup lumayan panjang banyak lembar, seharusnya ada sebuah drill untuk keselamatan pelayaran, cara memakai life jacket, dan juga ketika terjadi kebakaran itu perlu juga dilakukan sehingga penumpang bisa tahu kemana dia akan bereaksi dan juga awak kapalnya.
Oke. Jadi saya kira ini sebuah evolusi menarik, Mas Bram. Oke, baik. Prof, tadi Anda juga sempat menyampaikan bahwa soal muatan yang berpotensi terbakar atau kemudian berpotensi mencelakakan begitu ya. Saya Betul. ingin dalami di situ. Jadi artinya dalam dua kasus ini itu seharusnya menjadi perhatian atau kemudian detektor yang Anda katakan tadi untuk kemudian hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak maksimal ada dalam sebuah kapal pelayaran hari ini. Ya, jadi dalam beberapa diskusi ataupun di literatur kami, kalau kebakaran kapal biasanya terjadi karena api yang umumnya, Mas Pram, kebanyakan dalam kasus kita ini ada muncul dari dek kendaraan. Mungkin dari kendaraan penumpang atau dari truk yang membawa barang-barang yang mudah terbakar. Atau bisa juga diakibatkan oleh kondisi ledakan dari kamar mesin. Jadi tetapi kita lihat bahwa ini laporan dari KNKT masih terus berjalan, kita akan melihat bagaimana bagaimana rangkaian-rangkaian penyebabnya mengakibatkan kebakaran. Tetapi yang paling utama menurut perkiraan kami itu diakibatkan oleh beberapa catatan itu adalah barang-barang ataupun barang berbahaya ataupun barang yang dimiliki oleh pemilik kendaraan di atas dek kendaraan yang mengakibatkan asap, panas, dan akhirnya menjadi api. Dan saya kira ini persoalan yang harusnya bisa dideteksi, dimitigasi dari awal ketika misalnya pengecekan kendaraan. Kendaraan harus mati, penumpang harus berada di atas penumpang, dek penumpang. Dan mungkin beberapa hal-hal yang harus dilakukan, kendaraan juga harus di-lacing, harus diikat. Dan ini mengakibatkan memang kalau ini tidak dilakukan secara baik, Mas Bram, kemungkinan terjadi kebakaran itu akan tinggi kemungkinannya. Oke, Prof, kalau begitu saya sebagai awam, bisakah saya mempertanyakan layak atau tidak kemudian ketika banyak catatan misalkan apakah smoke detektornya berjalan atau tidak, bagaimana kapal memitigasi ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, Prof? Kelayakan kapal itu dinyatakan sebagai kondisi kapal sebelum berangkat, pada saat berangkat, dan pada saat nanti dia akan bersandar, dia mampu melalui semua visi misi kapal, tetapi dengan kemampuan bisa juga ketika dalam kondisi darurat dia bisa tetap selamat. Kalau kita lihat dalam konteks saat ini, kapal sudah dilakukan lepas tali atau dia bisa berlayar, tapi mungkin compliance secara administratif, Mas ya. Kalau kita lihat manifest juga berbeda, ya tadi 112, 173, akhirnya ternyata 200 berapa? 12. 114, 173, 212. Ini kan ada perbedaan. Lalu juga mungkin tidak siapnya peralatan pemadam kebakaran, firefighting. Ya dalam konteks sebelumnya itu tidak tersedianya kapal sekoci. Nah, lalu pada saat ini kebakaran dalam waktu yang cukup mungkin bisa ditangani, tidak bisa juga bisa ditangani dengan sprinkle ataupun pompa untuk ketersediaan air dan juga sistem yang ada di atas dek. Dan ini mengakibatkan menurut kami sebenarnya ini sebenarnya ketidaklayak lautan kapal dalam konteks seperti ini memang tidak hanya oleh satu atau dua entitas tapi dipengaruhi oleh banyak atau beberapa pihak, Mas Bram. Oke, Prof, terakhir kalau begitu singkat saja, jadi artinya secara krusial apa langkah strategis yang bisa kita lakukan, apakah soal penegakan hukum ketika ini terjadi agar ada efek jera itu menjadi kunci atau hal lain, Prof? Saya kira penegakan hukum harus utama, Mas Pram. Keselamatan pelayaran tidak boleh dikalahkan oleh kompromi operasional ataupun efisiensi biaya. Mereka mengatakan biayanya masih murah, waktunya sangat cepat. Selama sanksi atas pelanggaran keselamatan seperti manifest tadi yang kurang ataupun pemadam kebakaran yang mati, lalu dianggap sebagai dampak administrasi atau biaya administrasi biasa dan bukan kejahatan keselamatan, saya kira kecelakaan akan terus berulang dan akan menjadi alarm yang kita abaikan, Mas Bram. Jadi ini betul-betul menurut saya yang paling penting adalah penegakan peraturan keselamatan hukum untuk ada efek jera dan akhirnya ada perubahan-perubahan manajemen keselamatan dilakukan oleh semua pihak. Atau kemudian pengetatan aturan, Prof, untuk kemudian pelayaran berikut atau penyeberangan berikutnya akan lebih aman begitu? Saya kira ya, pengaturan pertama yang paling penting adalah bagaimana pengecekan kendaraan yang diangkut, dimuat di atas kapal. Ya, jumlahnya harus dilihat tidak hanya berdasarkan jumlah kendaraan, tapi jumlah penumpang, barang yang dimuat, ya, kepastian dan juga pengaturan di mana kendaraan di atas dek kendaraan itu dilihat tingkat kemungkinan keselamatan
engine harus mati, ada kemungkinan ada kebocoran bahan bakar dan juga Baik. sumber-sumber yang di bawah yang berbahaya. Itu saya kira yang harus segera dilakukan. Di samping itu memang mengecek betul-betul bukan hanya administrasi compliance tapi operational compliance secara fisik atas kelautan kapal, baik itu kapalnya, sistemnya, dan juga awak kapalnya, Mas Baik. Ram. Oke, baik. Terima kasih insight dari Anda. Prof. Saud Gurning, Guru Besar Kemaritiman ITS telah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu Prof. Selamat sore, Mas Ram.